Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi yang pertama pada bagian pendahuluan, yaitu pengertian dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang terdiri dari Gideon Panotona Lawole dengan NIM akhir 17, saya sendiri Yoel Anugerah Siagian dengan NIM akhir 22, dan yang terakhir dan tidak bukan Kadek Dea Anit dengan NIM akhir 11. Adapun topik pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama pengertian dari pengukuran, penilaian dan evaluasi. Yang kedua, kedudukan evaluasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, jenis-jenis evaluasi menurut fungsi dan tujuannya. Dan yang terakhir, hubungan tujuan pembelajaran dengan evaluasi hasil belajar. Nah, materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu pengertian dari pengukuran, penilaian dan evaluasi. Kita mulai dari pengukuran. Allen dan Yen mendefinisikan pengukuran sebagai penetapan angka dengan cara yang sistematik untuk menyatakan keadaan individu. Nah, esensi dari pengukuran adalah kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan individu menurut aturan-aturan tertentu. Keadaan individu ini bisa berupa kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotor. Menurut Cangelosi, yang dimaksud dengan pengukuran atau measurement adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, guru menaksir prestasi siswa dengan membaca atau mengamati apa saja yang dilakukan siswa, mengamati kinerja mereka, mendengar apa yang mereka katakan, dan menggunakan indera mereka seperti melihat, mendengar, mensentuh, dan mencium, dan merasakan. Menurut Cangelosi, dengan demikian, pengukuran dalam bidang pendidikan berarti mengukur atribut atau karakteristik peserta didik tertentu. Dalam hal ini, yang diukur bukan peserta didik, tetapi karakteristik atau atributnya. Senada dengan pendapat tersebut, secara lebih ringkas, Arikunto dan Jabar menyatakan, pengertian pengukuran atau measurement sebagai kegiatan membandingkan suatu hal dengan satuan ukuran tertentu, sehingga sifatnya menjadi kuantitatif. Selanjutnya, penilaian. Penilaian atau assessment adalah komponen penting dalam kegiatan pembelajaran. Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas sistem penilaiannya. Penilaian dalam konteks hasil belajar diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran tentang kecakapan yang dimiliki siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Teknik penilaian dapat dilakukan oleh guru untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa. Namun, tidak ada satupun teknik penilaian yang paling tepat untuk semua kompetensi untuk setiap saat. Teknik penilaian yang digunakan sangat tergantung pada kecakapan yang akan dinilai. Untuk menilai kecakapan akademik akan berbeda dengan kecakapan vokasional maupun kecakapan personal. Secara umum, penilaian terhadap hasil belajar dapat dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan maupun tes perbuatan, pemberian tugas, penilaian kinerja atau performance assessment, penilaian project, penilaian hasil kerja peserta didik atau product assessment, penilaian sikap, dan penilaian berbasis portofolio atau portfolio based assessment. Setiap teknik penilaian mempunyai keterbatasan. Penilaian yang komprehensif memerlukan lebih dari satu teknik penilaian. Nah, yang terakhir, evaluasi. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Evaluasi adalah suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan. Sesuatu yang dipertimbangkan itu berupa orang, benda, kegiatan, keadaan, atau sesuatu kesatuan tertentu. Evaluasi juga ditujukan untuk suatu proses mempertimbangkan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan. Nah, secara umum, ruang lingkup dari evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah mencakup 3 komponen utama. Kita mulai dari yang pertama, evaluasi program pengajaran. Evaluasi terhadap program pengajaran akan mencakup 3 hal, yaitu evaluasi terhadap tujuan pembelajaran, evaluasi terhadap program pengajaran, dan evaluasi terhadap strategi belajar mengajar. Yang kedua,
Evaluasi proses pelaksanaan pengajaran. Evaluasi mengenai proses pelaksanaan pengajaran akan mencakup kesesuaian antara pembelajaran yang berlangsung dengan program pembelajaran yang telah ditentukan, kesiapan guru dalam melaksanakan program pembelajaran, kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, minat atau perhatian siswa di dalam mengikuti pembelajaran, keaktifan atau partisipasi siswa dalam selama pembelajaran berlangsung, dan peran pembimbing dan penyuluhan terhadap siswa yang memerlukannya, komunikasi dua arah antara guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung, pemberian dorongan atau motivasi terhadap siswa, pemberian tugas-tugas kepada siswa dalam rangka penerapan teori-teori yang diperoleh di dalam kelas, dan yang terakhir, upaya menghilangkan dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan di sekolah. Yang terakhir, evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan langkah untuk mengetahui seberapa jauh target pembelajaran yang dicapai. Evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik ini mencakup evaluasi mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam unit-unit program pembelajaran yang bersifat terbatas. Jadi, evaluasi merupakan subsistem yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam sistem pendidikan, karena evaluasi dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan atau kemajuan hasil pendidikan. Tolak ukur pendidikan yang diselenggarakan itu terlihat sukses atau tidaknya jika adanya hasil yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, baik dalam bentuk angka maupun sikap. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu kedudukan evaluasi dalam proses pembelajaran. Evaluasi memiliki peran penting dalam proses pembelajaran sebagai alat untuk menilai efektivitas pengajaran serta pencapaian tujuan pembelajaran. Di mana evaluasi ini tidak hanya berfungsi untuk mengukur tujuan siswa, tapi juga untuk memberikan umpan balik bagi pendidik dalam memperbaiki strategi pengajaran yang digunakan, di mana terdapat 3 aspek yang menunjukkan kedudukan evaluasi dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, definisi evaluasi dalam konteks pembelajaran. Evaluasi dalam pembelajaran didefinisikan sebagai proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dengan menghasilkan siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, evaluasi ini berbeda dengan pengumpulan dan penilaian, di mana pengukuran berfokus pada kuantifikasi hasil belajar, sedangkan penilaian melibatkan interpretasi terhadap data hasil pengukuran untuk membuat keputusan pendidikan. Selanjutnya, yang kedua, peran evaluasi dalam proses pembelajaran. Evaluasi merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi terhadap proses pembelajaran. Melalui evaluasi itu dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam metode pembelajaran yang digunakan serta menentukan apakah diperlukan modifikasi dalam strategi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bagaimana evaluasi mempengaruhi keputusan dalam pembelajaran. Hasil evaluasi digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menyesuaikan metode pengajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa, menentukan apakah siswa memerlukan program remedial atau pengajaran, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat atau mendukung keberhasilan belajar. Nah, dengan adanya evaluasi komprehensif, pendidik dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas strategi pengajaran yang ditetapkan, sehingga dapat menentukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu, evaluasi yang dirancang dengan baik juga dapat memberikan wawasan mendalam mengenai efektivitas suatu kurikulum dan bagaimana cara mencapai agar lebih selaras dengan kebutuhan siswa. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis evaluasi menurut fungsi dan tujuannya. Nah, untuk yang pertama ada yang disebut dengan pretest dan post-test.
adalah tes yang diberikan sebelum pengajaran dimulai dengan tujuan mengidentifikasi tingkat pengetahuan awal siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Tes ini membantu guru dalam menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Contohnya, sebelum memulai pelajaran tentang pecahan dalam matematika, guru memberikan beberapa soal sederhana untuk mengetahui pemahaman awal siswa tentang konsep pecahan. Nah, untuk sebaliknya, yaitu post-test. Nah, post-test ini dilakukan setelah materi diajarkan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana siswa memahami dan menguasai materi tersebut. Misalnya, setelah menyelesaikan pembelajaran tentang pecahan, guru memberikan tes kembali dengan soal yang lebih kompleks untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa. Dengan membandingkan hasil pretest dan post-test, guru dapat menilai efektivitas pembelajaran serta perkembangan pengetahuan dalam keterampilan siswa setelah mengikuti proses belajar. Untuk yang kedua adalah evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik ini dilakukan setelah penyajian satuan pelajaran dengan tujuan mengidentifikasi kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Evaluasi ini berperan dalam menganalisis kesulitan belajar yang tidak dapat diselesaikan melalui evaluasi formatif biasa. Jika siswa terus mengalami kesulitan dalam memahami materi seperti membaca, menulis, atau berhitung, evaluasi diagnostik ini digunakan sebagai langkah akhir untuk menentukan strategi perbaikan yang lebih tepat. Contohnya, seorang guru menemukan bahwa beberapa siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep perkalian pecahan. Setelah itu dilakukan evaluasi diagnostik. Diketahui bahwa penyebabnya adalah kurangnya pemahaman dasar tentang pembagian dan pengurangan pecahan. Sebagai solusi, guru memberikan pembelajaran remedial dengan latihan tambahan dan metode pengajaran yang lebih sederhana agar siswa dapat memahami materi dengan lebih baik. Untuk yang ketiga, yaitu evaluasi selektif. Evaluasi selektif ini digunakan untuk memilih siswa yang paling sesuai dengan kriteria program tertentu. Misalnya seleksi masuk kelas unggulan atau pemilihan siswa untuk mengikuti Olimpiade Sains. Evaluasi ini membantu dalam menentukan peserta terbaik yang layak mengikuti program khusus. Untuk yang keempat, yaitu evaluasi penempatan. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan yang sesuai dengan karakteristik mereka. Contohnya, tes penempatan bagi siswa yang baru masuk sekolah untuk menentukan apakah mereka perlu mengikuti kelas reguler atau kelas akselerasi. Dengan evaluasi ini, siswa dapat belajar dalam lingkungan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kelima yaitu evaluasi formatif. Evaluasi ini dilakukan secara berkala pada setiap akhir satuan pelajaran atau modul untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Misalnya, setelah guru mengajarkan materi tentang bilangan pecahan, siswa diberikan ulangan harian untuk mengukur pemahaman mereka. Jika banyak siswa mengalami kesulitan, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran. Yang keenam ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini dilakukan pada akhir periode pembelajaran, seperti akhir semester atau tahun ajaran, untuk mengukur pencapaian akademik siswa secara keseluruhan. Evaluasi ini sering digunakan sebagai dasar laporan akademik serta menentukan kenaikan kelas. Misalnya, ujian akhir semester menjadi alat ukur sejauh mana siswa memahami materi yang telah diajarkan sepanjang semester. Untuk yang terakhir, yang ketujuh, yaitu ujian nasional atau disingkat dengan UN. Nah, ujian nasional ini adalah salah satu bentuk evaluasi sumatif yang digunakan dalam sistem pendidikan sebagai alat ukur standar nasional untuk menentukan kelulusan siswa. Contohnya, siswa kelas 12
mengikuti ujian nasional untuk mengukur pencapaian akademik mereka sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi atau dunia kerja. Yang selanjutnya, saya akan membahas materi tentang hubungan tujuan pembelajaran dengan evaluasi hasil belajar. Nah, tujuan pembelajaran dengan evaluasi hasil belajar itu memiliki hubungan yang erat. Tujuan pembelajaran itu menentukan standar yang harus dicapai oleh siswa, sedangkan evaluasi digunakan untuk mengukur pencapaian tersebut. Nah, menurut Suharsini Arikunto, ada hubungan triangulasi antara tujuan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Artinya, pembelajaran dirancang berdasarkan tujuan, kemudian dievaluasi untuk memastikan keberhasilannya. Dalam taksonomi Bloom, evaluasi harus mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik agar mencerminkan pencapaian belajar secara menyeluruh. Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, untuk kesimpulannya, secara singkat, tujuan pembelajaran adalah standar yang harus dicapai oleh peserta didik, sedangkan evaluasi hasil belajar adalah alat ukur untuk mengukur pencapaian tersebut. Evaluasi membantu dalam menentukan efektivitas pembelajaran dan memberikan. Untuk selanjutnya, adapun yang menjadi kesimpulan daripada materi yang telah kami bahas pada hari ini, itu yang pertama, Arikunto tahun 2004 menjelaskan bahwa pengukuran bersifat kuantitatif karena membandingkan suatu hal dengan satuan tertentu. Sedangkan menurut Cemari Mardapi tahun 2000, penilaian menafsirkan data pengukuran berdasarkan kriteria tertentu, sedangkan evaluasi memberikan nilai terhadap hasil belajar untuk menilai efektivitas pembelajaran. Kedua, Stufdin tahun 1974 menjelaskan bahwa evaluasi mencakup 4 aspek utama, yaitu evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, dan evaluasi produk, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. 3. Suharsini Arikunto tahun 2013 menyatakan bahwa evaluasi merupakan bagian dari triangulasi dalam pendidikan, di mana tujuan pembelajaran menentukan arah proses belajar dan evaluasi digunakan untuk mengukur tingkat pencapaiannya. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai pendahuluan, pengaturan penilaian, dan evaluasi. Saya perwakilan mengucapkan terima kasih. Om Santi.